Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengumpulkan uang. Tentu saja, mengatakan bahwa dia akan bisa makan pil Getringki seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiao Yan memurnikan puluhan pil pengumpulan Qi bukanlah masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim sombong Yao Lao, Xiao Yao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan setiap materi yang dibutuhkan yang diucapkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hatinya semakin rendah. Besok, persiapkan untukku 4 bunga teratai daun bertinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang dimatangkan, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan batu ajaib atribut air peringkat 2. Terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao penampilan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa masalahnya? Inky Leaf Lotus berusia 50 tahun? Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular yang dimatangkan? Itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas bawah, bahkan apotek tidak membawanya. Itu harus melalui keberuntungan jika seseorang pernah mendapatkannya dan setidaknya 8.000 koin emas diperlukan untuk membeli hanya 1. Dan Spirit Gather Grass yang berusia 20 tahun? Ya Tuhan, saya hanya mendengar item ini muncul di lelang hanya sekali dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan dengan menyakitkan mengerang, bahan-bahan ini saja akan menghabiskan biaya sekitar 50.000. Di mana di dunia ini saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahunya sambil mengejek. Mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya akan bertanggung jawab untuk memurnikan bahan-bahannya. Sialan. Biaya untuk semuanya akan menjadi terlalu tinggi. Jika aku benar-benar akan makan mengumpulkan bubuk Qi seperti permen, aku takut bahkan kekayaan Xiao Clan tidak akan mampu menutupi biaya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Dengan putus asa, dia berkata, saya hanya memiliki 10.000 emas tersisa dari menjual Foundation Elixir, tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang Anda butuhkan. Yao Lao tertawa sambil duduk dengan santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan-bahan itu bukanlah urusannya. Memijat kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan sambil melanjutkan pemikirannya. Pertama, saya akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan untuk Foundation Elixir. Kemudian saya akan menjualnya di rumah lelang, jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, memperbaiki sesuatu yang bermutu rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela nafas pendek, Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir, menjadi miskin sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek kota Wutan dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk Foundation Elixir. Setelah itu, Xiao Yan mencari kedai minuman di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual obat mujarab untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahan tersebut tanpa peduli sedikit pun. Jadi, seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan termurah dan kualitas terendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiao Yan membeli bahan yang cukup untuk membuat 7 elixir yayasan, yang telah menghabiskan uang kartu hijau sepenuhnya. Sambil menunggu Yao Lao mengolah bahan-bahannya, Xiao Yan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya,
Xiao Yan menyadari bahwa dia sekali lagi telah kembali ke kondisi semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao menghabiskan 1 jam penuh untuk membuat semua Foundation Elixirs. Menyusun masing-masing dari 7 botol giok putih dengan rapi di atas meja, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lebar. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengamankannya dengan erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk obat mujarab di punggungnya, Xiao Yan mengayunkan jubah hitam besar ke dirinya untuk menyembunyikan dirinya dan ramuan dari pandangan sebelum tertawa sendiri saat dia keluar dari kedai minuman. Di rumah lelang primer di dalam aula inspeksi harta karun. Juru lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol giok kecil yang penuh dengan Foundation Elixir di depannya dengan kaget. Matanya telah kehilangan kilau biasanya dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang sulit. Batuk, duduk tidak terlalu jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiao Yan terbatuk, membuatnya kembali perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengotentikasi ramuan itu. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkemis pelelangan. Mengambil Foundation Elixir darinya, Guni mulai memeriksa botol dengan cermat dan kemudian berkomentar, semua ini benar-benar Foundation Elixir. Upong mendengar konfirmasi Guni, alis Ya Fei melonjak karena terkejut. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya membawa senyuman. Mengeluarkan daya tarik paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan memberi kami bisnis sebesar itu. Kapan obat mujarab akan dijual? Sosok berjubah bertanya dengan suara Yao Lao. Apakah Paman butuh uang segera? Jika Anda tidak terlalu sibuk, maka saya sarankan menunggu selama 1 atau 2 hari. 7 botol Foundation Elixir jarang masuk ke pasaran pada saat yang bersamaan. Jika Anda membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi. Ya Fei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat dan sesaat, erangan ringan sebagai konfirmasi terdengar. Mendengar jawabannya, wajah tersenyum Ya Fei menyelinap sedetik. Tangan putihnya meraih cangkir tehnya dan dia membawanya ke bibirnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah alkemis peringkat 2, jika bukan alkemis peringkat 3. Menyeruput dari cangkir teh, sosok berjubah itu berbicara sekali lagi dengan suara tua, mungkin rumah lelang Anda dapat membantu saya mendapatkan beberapa bahan alkimia juga. Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, bahan apa yang diinginkan Paman? 4 teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang dimatangkan, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan 1 inti sihir peringkat 2 atribut air. Di samping Ya Fei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar bahan yang tercantum. Matanya memiliki sedikit kebingungan saat dia melihat sosok berjubah hitam itu. Hehe, Ya Fei pasti akan membantu Paman menemukan materi itu. Saat saya mendengar 1 kali menyebutkan salah satu item, saya akan segera memberi tahu Paman. Tapi, di mana Paman tinggal? Aku bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan? Saat Ya Fei bertanya, dia melirik Guni dan melihat keterkejutan terukir di wajahnya. Melihat itu hatinya melakukan lompatan keras tapi dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Tidak perlu mencoba menghubungi saya. Jika salah satu bahan muncul, kurangi biaya dari Foundation Elixir. Saya akan berkunjung lagi. Di bawah jubah hitam, suara keriput terdengar. Saya juga punya urusan lain yang tidak bisa ditunda. Saya akan kembali dalam 2 hari. Dengan mengatakan itu, pria berjubah itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Melihat dia menghilang saat dia berbalik di tikungan, mata Ya Fei menyipit.
Apakah ada yang salah dengan bahan yang dia minta? Guni syushu. Guni menggelengkan kepalanya dan menghembuskan napas sebelum tertawa getir. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk menghaluskan dan membuat ki gathering powder. Wajah Yafei berubah segera setelah mendengar itu. Bukankah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba membuat bubuk pengumpul ki? Mengangguk, Guni melanjutkan, tampaknya memang begitu. Namun, di dalam kekaisaran Jia Ma, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya? Yafei dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu saat dia berbicara. Seorang alkemis peringkat 4, jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.